But most probably something similar to influenza. Cerita berawal pada tahun 1968. Di sana, diperlihatkan sebuah acara talk show televisi yang mengundang dua orang ilmuwan. Salah satunya bernama Dr. Newman, yang menjelaskan penemuannya bahwa ada sebuah ancaman mengerikan dari jamur. Bacteria, not viruses, so fungus. Di mana, jamur-jamur ini berpotensi menjangkiti makhluk hidup. Dan saat ini juga, sudah ada jenis jamur yang menginfeksi masuk ke dalam tubuh semut sehingga membuat semut itu menjadi berhalusinasi. Dan kemudian, jamur itu pun akan mengambil alih pikiran semut tersebut. Namun, jamur tersebut tidak akan membiarkan semut itu untuk mati. Thus, bending the ant's mind to its will travels through its circulatory system to the... Namun dokter yang di sampingnya pun tak setuju dengan pendapat Dr. Newman. Karena jamur sejatinya tidak bisa menginfeksi manusia. Dr. Newman pun lalu menjelaskan, jika suatu saat nanti kondisi bumi menjadi sedikit hangat, maka itu bisa membuat jamur tersebut akan menginfeksi manusia. Sehingga, hal itu akan dapat mengubah manusia itu akan menjadi semacam zombie. Billions of puppets with poisoned minds. Any one of them could become capable of burrowing into our brain. So if that happens, We lose. Scene lalu berpindah ke tahun 2003. Di mana saat itu kita akan berfokus kepada seorang ayah dan anak bernama Joel dan anaknya yang bernama Sarah yang hidup bahagia damai di daerah Texas, Amerika Serikat. Vitamin C. It's gonna make you birthday pancakes. I swear. Ketika mereka sedang makan, datanglah Tommy adiknya si Joel dan juga pamannya si Sarah. Mereka berdua ini bekerja sebagai buruh bangunan yang di malam itu mereka harus bekerja lembur. Setelah itu, di radio ada sebuah kejadian yang terjadi di Jakarta. Yang mana, kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan wabah aneh yang berasal dari tanaman. Bell, it's definitely a country, maybe part of Asia. Being a country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Sebelum berangkat sekolah, di sana Sarah pun diam-diam mengambil uang si Joel untuk memperbaiki jam milik ayahnya karena hari ini adalah ulang tahun Joel. Di sana, mereka juga memiliki tetangga yang biasa dipanggil dengan keluarga Engler. Saat itu Engler pun mengundang Sarah untuk datang ke rumahnya sehabis pulang sekolah. You know what? We gotta run, but Sarah will be by later. Singkat cerita, Sarah pun disuruh untuk segera pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam ayahnya itu. Namun setelah jam itu selesai diperbaiki, di sana Sarah pun disuruh untuk cepat-cepat pergi pulang dan toko jam itu tiba-tiba saja tutup. Kemudian, Sarah pun mampir dulu ke rumah keluarga Engler. Yang mana suasana di sana awalnya pun terlihat baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, mulai terlihat si nenek yang berperilaku sangat aneh. Be right there. Tetapi di sana Sarah tidak menyadari hal itu, karena ia yang buru-buru ingin pulang ke rumahnya. Dan benar saja, di sana anjing peliharaannya pun merasakan ada yang aneh dengan si nenek tersebut. Saat di luar, Sarah pun dibuat heran saat melihat banyak sekali pesawat tempur yang melesat di udara, padahal biasanya pesawat tidak melewati daerah tersebut. Singkat waktu, Joel pun akhirnya pulang. Dan di sana, ia pun lalu meminta maaf karena pulang larut malam. Kemudian, Sarah pun langsung memberikan jam yang telah diperbaikinya tadi sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Where'd you get the money for this? Drugs. Mereka pun lalu menonton sebuah DVD film hingga Sarah tertidur. Namun saat itu Joel mendapatkan telepon dari Tommy yang mengabarkan kalau ia kini berada di penjara karena telah memukul seseorang di bar. Sehingga Tommy meminta Joel untuk mengeluarkannya dari penjara. Di jam 2 malam, Sarah pun terbangun mendengar suara pesawat militer yang terus saja mengudara. Di sana ia makin bingung mengapa Joel tidak ada di rumah. Dad? Saat membuka TV, ia malah menemukan saluran TV yang diambil alih oleh pemerintah yang menyuruh agar seluruh warga jangan ada yang keluar dari rumah. Dan setelah itu, anjing peliharaan si nenek pun tiba-tiba datang menghampiri rumah Sarah dan terlihat sangat ketakutan. Namun saat Sarah ingin mengembalikan anjing itu ke rumah si nenek,
anjing tersebut malah memberontak. Sehingga Sarah pun akhirnya memberanikan diri memeriksa rumah keluarga Engler tersebut. Mrs. Adler? Mrs. Adler? Di sana, Sarah pun menemukan si nenek yang sedang menggigit seluruh keluarganya, dan terlihat nenek itu telah ditumbuhi oleh jamur. Sarah yang melihat kejadian itu pun sontak langsung berusaha kabur dari sana, namun nenek tersebut langsung mengejarnya. Beruntungnya, saat itu Joel pun datang tepat waktu. Namun karena si nenek tersebut tetap mengejar Sarah, akhirnya Joel pun terpaksa memukulnya. Denise, get back inside the house! You lock your doors now! Let's go, come on. Get in. Di sana, Joel pun menjelaskan kalau sepertinya ini adalah wabah virus yang mengubah orang menjadi zombie dan yang terkena gigitannya akan berubah menjadi zombie juga. Tommy pun lalu berkata kalau wabah ini berasal dari kota, dan Sarah teringat kalau keluarga Engler barusan datang dari kota membawa si nenek berobat. Saat ingin pergi dari sana, ternyata sudah banyak sekali orang yang juga ingin meninggalkan daerah tersebut. Sehingga, mereka pun mengambil jalan memutar. Namun sialnya lagi, di jalan sebelah barat terdapat banyak tentara militer sehingga mereka harus pergi ke daerah utara. The highway on the other side of the blockade. Then we're out. No, Mexico. Just far as we can. Akhirnya mereka pun terpaksa melewati sebuah kota. Dan terlihat kota tersebut ternyata sedang kacau, dan banyak manusia berkeliaran di jalanan. Tommy, go faster! Shit! Move. Dad? Saat terbangun, Joel dan Tommy dalam keadaan baik-baik saja. Namun tidak dengan Sarah yang pergelangan kakinya patah, sehingga pasti akan mempersulit keadaan. Tommy dan Joel pun akhirnya berpisah, dan mereka janjian akan bertemu di dekat sungai. Terlihat di sana banyak manusia yang sudah berubah menjadi zombie, dan Joel pun langsung berusaha melarikan diri dari kejaran zombie tersebut. Untungnya, saat itu ada seorang tentara militer yang menembaki zombie itu. Dan di sana Joel pun berkata kalau mereka tidak terjangkit jamur itu. Namun, si tentara itu malah melaporkan hal ini ke markasnya. Dan karena markas militer takut kalau mereka terjangkit, si tentara itu pun disuruh untuk menembak mati Joel dan Sarah. You're not sick! I'm sorry. Please stop. Untungnya Tommy pun tiba tepat waktu, dan Joel juga masih selamat, namun tidak dengan Sarah yang terkena tembakan dan tak tertolong lagi. 20 tahun kemudian, yaitu tahun 2023. Tepatnya di Boston kita pun diperlihatkan kepada seorang anak yang berjalan dengan lemas menuju ke tempat karantina. Si anak tersebut pun lalu dibawa masuk ke tempat itu, dan pihak militer pun segera memeriksa anak tersebut. Namun ternyata, anak itu sudah terjangkit jamur mematikan itu. Sehingga ia pun langsung disuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, kita akan melihat warga sipil yang bekerja membuang mayat orang-orang yang terjangkit yang salah satunya ternyata di sana ada si Joel dan juga temannya yang bernama Tess. Di mana mereka berdua rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang, termasuk membuang jasad anak yang disuntik tadi. Saat ini Amerika dikuasai oleh satuan militer bernama Federal, dan Joel rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang termasuk menjadi seorang penyelundup barang. Barang siapa yang melewati zona karantina, mereka akan langsung dieksekusi mati. Setelah itu, Joel pun bertemu dengan seorang pasukan bernama Sumbul yang membeli narkoba dari Joel. Ternyata Joel juga bekerja sama dengan si Sumbul mengenai kendaraan karena di masa kini kendaraan sangat sulit didapat.
Apalagi aki kendaraan tersebut sangatlah langka. Sumbul juga menyuruh Joel agar berhati-hati karena beberapa malam ini pihak organisasi pemberontak bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan serangan ke pasukan militer. Stay safe. Sementara itu, di sisi lain ternyata Tess dijebak oleh sesama penyelundup bernama Robert. Karena Robert diam-diam menipu Tess dan mencuri aki mobil milik Tess juga lalu menjualnya ke orang lain. Namun karena tak bisa apa-apa, di sana Tess hanya bisa mencari jalan damai dan akhirnya Robert pun setuju. Namun tiba-tiba saja, ternyata tempat tersebut terkena granat pertempuran antara Firefly dan juga pihak militer. Dan sialnya lagi, Tess juga ditangkap oleh pasukan militer di sana. Kemudian, kita pun beralih kepada seorang anak bernama Ellie yang sedang ditahan oleh organisasi Firefly. Dan ternyata, Ellie ini berasal dari akademi militer tersebut. People are gonna come looking for me. People from Fedra, you hear me? Di lain sisi Joel pun mendatangi seorang informan yang memiliki alat komunikasi guna mencari keberadaan Tommy yang menghilang. Namun si informan mengabarkan kalau Tommy tak membalas pesan yang dikirimkan oleh Joel 3 minggu yang lalu. Karena khawatir dengan Tommy, Joel lalu bertanya kepada si informan di mana menara persembunyian Tommy berada. Namun informan tersebut memperingati bahwa di luar wilayah karantina banyak sekali hal-hal berbahaya. Mulai dari zombie, bandit dan lain-lain. Sesampainya di rumah, Joel pun langsung mengambil barang-barang lamanya yang berada di bawah kolong rumahnya. Dan sambil mabuk, ia pun lalu mencari tempat yang dikatakan oleh si informan tadi di peta tersebut. Di pagi hari, Tess sudah berada di sana dan Joel pun terkejut melihat wajah Tess yang sudah babak belur. Tess pun lalu menjelaskan kalau tadi malam ia berada di penjara militer. Namun sebelum itu, Tess juga menjelaskan kalau Robert telah mencuri aki milik mereka dan menjualnya ke orang lain. Joel yang sangat membutuhkan aki tersebut pun memutuskan untuk mendapatkannya kembali. Well, where is he? Don't know. Who'd he sell it to? Di sisi lain, terlihat seorang wanita bernama Merlin. Ia adalah ketua organisasi Firefly cabang Boston. Di sana, ia menjelaskan kepada anggotanya yang bernama Kim kalau kini misi mereka hanyalah mengalihkan perhatian para militer. Karena malam ini, seluruh anggota Firefly akan berkumpul di gedung ini dan akan meninggalkan Boston sambil membawa Ellie si gadis yang tadi. She needs to go. Whatever you need. Whatever it takes. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Robert yang akan bertransaksi di dalam gedung berlabel merah nanti sore, Joe dan Tess pun segera menyiapkan rencana untuk balas dendam kepada Robert. Sementara itu, di sisi lain Marlin menemui Ellie, dan terungkaplah yang menempatkan Ellie ke sekolah akademi militer adalah Marlin. Namun Marlin ini bukanlah ibunya Ellie, melainkan Ellie ini adalah anak dari temannya Marlin. Alasan Marlin meletakkan Ellie ke akademi militer adalah karena tempat itu adalah tempat yang paling aman bagi anak kecil. Dan terungkaplah seperti cerita di gamenya, yang mana Ellie ini memiliki teman di akademi bernama Riley yang mati karena digigit oleh zombie. Ellie adalah aset berharga bagi organisasi Firefly, karena Ellie ini dulunya digigit oleh zombie namun ia bisa menahan jamur itu. Dan kini, Ellie adalah satu-satunya harapan umat manusia agar bisa selamat dari wabah jamur ini. Karena Ellie ini dulunya digigit oleh zombie namun ia bisa menahan jamur itu. Dan kini, Ellie adalah satu-satunya harapan umat manusia agar bisa selamat dari wabah jamur ini. Sementara itu, Joel dan Tess pun memasuki terowongan bawah tanah guna mencapai apartemen tempat Robert melakukan transaksi. Di sana, terdapat mayat yang sudah berubah menjadi jamur seutuhnya. Dan setelah itu, mereka pun langsung naik ke dalam apartemen tersebut. Namun yang anehnya adalah, terdapat sebuah darah yang mengucur di anak tangga tersebut. Dan ternyata, di sana si Robert sudah tewas karena aksi baku tembak dengan seseorang. Terungkaplah bahwa Robert baku tembak dengan Merlin dan pasukannya. Ternyata Robert ini ingin menjual aki itu kepada Merlin. Namun karena akinya burik, Merlin pun menolaknya sehingga terjadi baku tembak.
Alasan Tommy pergi ternyata juga adalah karena Merlin dan organisasi partainya. Karena tidak ada jalan lain yang aman, di sana Merlin pun akan menyewa Joel untuk menyelundupkan Ellie ke markas pusat organisasi Firefly. Di sana Merlin pun memberikan jaminan, jika Joel dan Tess berhasil membawa Ellie ke tempat itu, Merlin akan membayar mereka apapun yang mereka minta. Mulai dari truk, aki, persenjataan dan lain-lain. You're gonna do it. The hell we are. Let me take her. Before we hand her over, they give us everything that we want. We'll get her to your crew at the State House. Not, we kill her. There and then. Deal. Really? Don't fuck this up. Joel dan Tess pun lalu membawa Ellie terlebih dahulu ke rumah mereka. Di sana Joel akan menjaga Ellie terlebih dahulu, sedangkan Tess akan mencari jalan yang aman untuk keluar dari wilayah karantina. Joel dan Ellie hanya bisa menunggu sampai Tess kembali. Dan saat bangun tidur, Joel pun menanyakan mengapa Ellie sangatlah berharga bagi Merlin. Namun Ellie hanya bisa menjawab kalau ia tak bisa memberitahunya sekarang. Kind of bigwig's daughter or something? Yeah, what's it matter? But you know where to go. Listen. Setelah Tess kembali, mereka pun segera menyusup keluar dari jalur yang telah diselidiki oleh Tess tadi. Dengan hati-hati mereka pun melewati berbagai rintangan yang ada guna mencapai mobil untuk pergi dari tempat karantina tersebut. Ternyata, itu adalah si Sumbul yang sedang buang air kecil. Dan karena terpaksa, Sumbul pun harus menangkap mereka sesuai protokol militer. Authorized exit. I'll hang you for that. Really, man? Yep. I'm doing this by the book in mind. Saat itu, Ellie tiba-tiba saja menusuk si Sumbul. Dan karena hal itu, Sumbul pun menjadi emosi dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Sontak Joel pun teringat dengan tentara yang telah membunuh anaknya dulu, sehingga Joel pun langsung memukul si Sumbul hingga tewas saat itu juga. Setelah itu, Tess pun mengetahui kalau Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun Ellie berkata, kalau ia sudah 3 hari terkena gigitan itu dan masih baik-baik saja. Karena normalnya manusia biasa sudah berubah menjadi zombie setelah 1 hari kena gigit. Kemudian mereka pun segera pergi dari tempat itu sebelum pihak militer mengetahui. Dan, episode 1 pun berakhir sampai di sini. Nah itulah tadi alur cerita dari series The Last of Us tahun 2023 bagian episode 1-nya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. No,